Tuhan, terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa kesaksian yang luar biasa ini akan memberikan kekuatan buat kami yang sudah capek, letih, lesu hari-hari ini. Kami yang berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak segera tolong kami? Orang-orang yang lagi berkata, Tuhan, Engkau dengar enggak Tuhan? Sampai kapan kami harus menjalani kehidupan yang serba tidak instan? Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan semuanya bukan perkara yang instan. Tapi karena Engkau ingin membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berperan memulihkannya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, ya. Shalom semuanya, ada sukacita. Terima kasih buat Bu NN ya, yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Saya lagi di luar kota ini, maaf ya. Jadi tadi itu sampai lari-lari saya ya. Jadi masuknya penambat, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi pengurapan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana semuanya tidak serba instan. Segala sesuatu itu memang tidak instan, saudara ya. Setiap kali kita berusaha untuk cepat, tapi Tuhan tidak menggendaki yang instan. Coba mie instan itu tidak sehat, ya. Kopi instan, tingkat gulanya juga tinggi. Semua yang instan itu tidak membuat saudara sehat. Tapi segala sesuatu yang dijalani dengan sabar, menantikan waktunya Tuhan, justru yang tidak instan ini membawa kita mempunyai kekuatan yang semakin baru setiap hari. Kita sedang dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tapi kalau semua serba instan, kita pasti hancur, saudara. Hidup yang serba instan itu membuat kita hancur. Nah, kita belajar malam ini ya, dari seorang tokoh di Alkitab yang kita lihat bagaimana Tuhan itu menyembuhkan seorang anak imam. Lihat ya, baca di Markus 5 ayat 21 sampai 25. Markus 5 ayat 21 sampai 25. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, kita belajar ya sama-sama supaya malam ini kita mau profetik sesuatu yang tidak instan itu baik. Ibu NN kalau instan tidak lihat pemulihan, tidak lihat pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Tapi ketika dia sabar ada di ruang tunggunya Tuhan, dia melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Lihat ya, datanglah sebentar. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Yairus itu seorang kepala rumah ibadat, berarti orang yang dekat ya sama Tuhan ya. Mungkin itu seperti seorang yang ya pengerja, pelayan Tuhan ya. Mungkin hamba Tuhan, orang yang dekat sama Tuhan. Lihat ya, tersungkurlah ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Lihat ya. Dan memohon. Jujur kalau kita mengalami masalah ya, mungkin kita juga datang seperti seorang Yairus. Kita sudah tersungkur, kita memohon, bahkan memohonnya dengan sangat, bukan sekedar memohon, berarti ini keadaan yang serius. Mungkin malam ini saudara sedang mengalami keadaan serius, tapi Tuhan tidak segera datang menolong saudara. Sehingga kalau saudara datang sama Tuhan, sudah tersungkur. Saya pernah saudara, waktu keadaan tambah berat, saya itu tersungkur sampai bilang gini, Tuhan tolong, tolong. Saudara tahu, orang memohon dengan sangat itu dengan segenap hati. Tuhan tolong, Engkau Tuhan tolong. Ini sudah keadaan, ini benar-benar sulit Tuhan. Lihat ya, apa yang dikatakan Yairus, yang orang sudah dekat sama Tuhan, dia berkata gini, anakku perempuan itu sedang sakit hampir mati. Jelas, orang kalau sudah sakit hampir mati, tidak mungkin memohonnya bilang gini, tolong, tolong. Enggak, saudara.
Orang kalau sudah sakit keras dan hampir mati, mungkin hampir bangkrut, hampir hancur, tidak ada orang yang tidak memohon sangat. Saudara pasti doanya akan segenap hati, segenap teriak, Tuhan tolong. Jelas saudara, lihat ya. Dan apa yang dialami? Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini harapan Yairus. Kita juga berharap, Tuhan tolong kok Tuhan, letakkan tanganmu, keuanganku pasti selamat. Tuhan tolong tanganmu membalik telapak tangan, rumah tanggaku selamat. Rumah tangga, keuangan, aku pasti selamat Tuhan. Lihat ayat berikutnya, kita belajar sama-sama. Lalu, logika ya, kita sudah dekat sama Tuhan, sudah mohon-mohon, faktanya hampir mati. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak segera menolong, malah pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. 20. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jujur, Yesus itu tidak segera nolong Yairus yang sudah bilang gini, faktanya hampir mati, aku itu sudah tersungkur loh Tuhan, sudah mohon dengan sangat, tanganmu ini segera tolong, aku ini butuh pertolongan. Tapi Yesus tidak segera menolong, malah dia pergi. Dan pergi mencuekin Yairus, malah nolong perempuan yang wanita pendarahan. Mungkin Yairus juga lihat, loh, orang lain ditolong, aku tidak ditolong. Jujur, berapa banyak kita hari-hari ini lihat, saudara yang sudah sangat keadaan terdesak, saudara tidak dapat instan, malah orang lain yang instan. Loh Tuhan, nah itu kok ditolong Tuhan, baru aja rumahnya dijual satu, Tuhan sudah pulihkanlah saya Tuhan. Saya sudah jual rumah 2 loh Tuhan. Nah itu suaminya cuma selingkuh 8 bulan, baliklah saya 14 tahun Tuhan. Tuhan, tolong toh Tuhan, tidak adil rasanya aku ini udah kurang apa, sudah melayani Tuhan, sudah berbuat baik. Mungkin itu realita yang sedang kita alami hari ini. Jangan panik, jangan takut saudara. Jangan hari ini berkecil hati karena engkau tidak ditolong instan. Sementara orang lain, wanita yang pendarahan itu terlihat langsung ditolong instan. Percayalah malam ini kita lompat di ayat 35. Buka Markus 5 ayat 35. Apa yang dialami Yairus bukan berhenti di situ, saudara. Sudah tidak instan, ternyata apa yang ditakutkan itu justru menimpa dia. Lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu loh sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Bukan hanya dapat pertolongan, orang lain lihat ditolong, hidupnya makin tambah parah, hancur. Anaknya bukan ditolong, tambah mati, yang di depan baru sakit, baru minta pertolongan, pergumulan sudah sembuh. Lihat ya, seringkali hal ini membuat kita marah, kecewa sama Tuhan. Tapi Yairus, sekali lagi kita belajar. Saudara yang sudah hari ini capek, letih, lesu, mulai malam ini belajar melihat cara Tuhan menolong Yairus. Kita lihat Markus 5 ayat 39. Lihat ya, apa yang dikatakan Yesus pada waktu anak Yairus mati. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Malam ini saudara yang lagi panik, hidup yang rasanya putus asa, tidak punya pengharapan. Hidupmu benar-benar sudah divonis kanker akhir, sudah tidak mungkin kau punya modal untuk bangkit dalam usahamu. Malam ini Tuhan berkata,
Jangan panik, jangan ribut, jangan menangis. Artinya nggak usah sedih. Sekalipun kelihatannya nggak instan. Bahkan aku izinkan penundaan waktu yang berbicara keadaanmu tidak bertambah baik. Sekali lagi Tuhan berpesan, jangan ribut, jangan panik, jangan bersedih hati. Pastikan ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangun. Lihat ya, seketika 42. Itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir menjadi apa, saudara? Takjub. Pastikan malam ini kita ngalami penundaan yang hari ini tidak serba instan. Sampai Tuhan izinkan keadaanmu hancur. Padahal engkau sudah jadi orang yang taat seperti Yairus. Engkau hari ini sudah ikut Tuhan serius. Bahkan engkau sudah sering berteriak, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Mungkin hari ini engkau sudah menjadi orang yang sepertinya putus asa. Sementara realita di depanmu, ada banyak orang yang mengalami pemulihannya Tuhan. Kita sendiri belum ditolong Tuhan. Pastikan malam ini, jangan pernah menangis, jangan pernah hari ini untuk ribut, ya, panik. Jangan pernah hari ini engkau bersedih hati. Pastikan malam ini juga Tuhan yang sama berkata, waktuku akan segera terjadi sekejap seketika. Orang nggak bisa membangkitkan orang mati yang langsung bisa bangkit berdiri berjalan. Tapi kuasa Tuhan Yesus sudah membuktikan orang yang mati. Sekalipun ketika Yesus berkata, bangunlah anak, hari itu mujizat terjadi. Anak yang mati bisa bangkit, bangun, dan berdiri hanya dalam sekejap seketika. Pastikan kalau Tuhan hari ini membuat rumah tanggamu bangun, bangkit, berdiri, Tuhan juga yang sama akan melakukan hanya dalam hitungan membalik telapak tangan. Sekalipun rasanya sudah nyesek ya Bu Eli, jelas. Karena ikut Tuhan itu tidak pernah berkata instan. Sekali lagi, anak-anak gampangan itu selalu melihat hasil instan. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang istimewa, super istimewa, semakin engkau diistimewakan oleh Tuhan, semakin engkau di mata Tuhan adalah terpilih, terpanggil, prosesmu akan semakin tidak pernah berbicara instan. Tapi Tuhan dengan sengaja pergi meninggalkan engkau yang berteriak-teriak untuk tolong orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau lewat hidup saudara dan saya, orang akan melihat betapa takjubnya Tuhan lewat karya hidup yang Tuhan izinkan proses dalam hidupmu. Nama Tuhan dipermuliakan. 3 hal malam ini, yuk kita lihat. Yang pertama, ya, segala sesuatu tidak serba instan. Apa yang dilakukan Yairus supaya kita malam ini juga menikmati yang namanya sesuatu yang bisa bangkit, bangun, berdiri dalam sekejap. Engkau yang keuanganmu sudah benar-benar mati, malam ini akan bangun, bangkit, berdiri. 3 hal akan dilakukan Tuhan hanya dalam sekejap. Rumah tanggamu yang hancur, Tuhan sanggup membuat bangun, bangkit, berdiri dalam sekejap. Hari ini engkau yang divonis kanker, dalam keadaan engkau sudah tidak bisa apa-apa lagi, Tuhan masih sanggup untuk membuat engkau bangun, bangkit, berdiri dari kankermu. Percayalah, kita ketika Tuhan berkata, tidak perlu takut. Apa yang engkau takutkan hari ini, tidak usah ribut dengan masalahmu, tidak usah ribut dengan aku menunda waktumu, tidak usah bersedih hati.
hari ini jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya karena engkau dalam keadaan yang sudah sangat-sangat terpuruk. Pastikan masih ada Tuhan. Yang pertama, ikuti langkah Yairus. Yang pertama, datang kepada Tuhan saat masalah menekan. Ya. Yang kedua, tetap miliki iman yang teguh. Walaupun hari ini orang bilang gini, "Wong anakmu lo sudah mati, kamu lo sudah bangkrut, mau berharap apa? Suamimu sudah tidak pulang rumah, mau berharap apa? Dokter lo sudah menvonis kanker stadium akhir, buat apa menyusahkan guru? Sudahlah, nasi sudah jadi bubur, nggak ada. Ikut Kristus tidak ada istilah nasi sudah jadi bubur. Di tangan Tuhan, semua akan melihat ketakjuban Tuhan di akhir zaman. Tuhan akan semakin menyatakan kuasanya yang membuat banyak orang takjub, supaya orang melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah. Malam ini 3 hal, datang sama Tuhan. Yang kedua, tetap miliki iman. Ya. Yang ketiga, sabar menantikan waktunya Tuhan. Pastikan kalaupun Tuhan bilang gini, belum waktunya. Kamu mau mohon-mohon, mau sogok dengan uangmu, sogok dengan pelayananmu, sogok aku dengan doa puasamu sampai 1 tahun, 2 tahun engkau berpuasa, Tuhan tetap punya keputusan waktu yang tepat. Saya percaya Yairus ini sudah lakukan yang terbaik loh buat Tuhan. Dia sudah tersungkur, ya. Dia sudah datang dengan rendah hati, memohon sangat, bahkan dia tetap setia sama Tuhan. Tapi justru keadaan makin mati anaknya. Saudara tahu hari-hari ini orang yang benar-benar diuji oleh Tuhan, itu bukan semudah proses hari ini yang seperti kita bayangkan. Semakin saudara jadi anak yang spesial di mata Tuhan, proses hidupmu juga akan semakin spesial, saudara. Tidak ada anak-anak spesial yang hari ini proses hidupnya gampang-gampang. Tapi percayalah nanti hasilnya saudara akan takjub. Orang takjub itu gimana? Hasil akhirnya gimana saudara? Pasti saudara bilang gini, wow, wow, wow. Itu takjub saudara. Bukan hanya kita yang takjub, tapi orang lain melihat, waduh, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Itulah cara Tuhan nanti dengan penundaan yang hari-hari ini semua tidak serba instan. Yang pertama, jadi 3 hal ya, datang sama Tuhan, yang lagi ngalami sudah mati benar-benar, tetap miliki iman bahwa dia masih sanggup melakukan perkara yang takjub tadi. Yang ketiga, sabar menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu saudara. Waktu Yairus sabar, mujizat terjadi. Anak yang sudah mati bisa bangkit, bangun, berdiri. Hanya dalam sekejap, satu persatu. Bagaimana Bu Eli kalau datang kepada Tuhan? Kita lihat. Saya berkhotbahnya cepat ya, karena waktunya juga terus berjalan. Datang kepada Tuhan di Markus 5 ayat 22 sampai 23 jelas. Bagaimana cara Yairus datang waktu semua tidak serba instan? Yang pertama, tersungkur. Artinya saudara, hari ini yuk lipat tangan aja ya. Kalau lipat tangan, yang kedua rendah hati. Orang memohon itu yang ketiga memohon dengan sangat. Pastikan cara yang paling mudah hari ini ketika saudara berdoa, jangan jadi orang yang ngatur Tuhan. Tuhan, kamu harus ini, aku harus ini. Enggak. Tapi biarlah ketika saudara tersungkur, tersungkurlah benar-benar sebagai seorang hamba. Tuhan, kalau memang proses ini harus terjadi, aku cuma seorang hamba, jadilah kehendak-Mu. Aku cuma minta dengan sangat, Tuhan, kalau boleh hari ini keuanganku pulih ya Tuhan. Kalau boleh Tuhan, aku memohon dengan sangat, suamiku tarikan ke jalan kebenaran. Pertobatkan dia sungguh-sungguh Tuhan. Aku mohon dengan sangat, sembuhkan suamiku, sembuhkan penyakitku Tuhan, sembuhkan tolong anak-anakku. Kita enggak salah, tapi jangan sekali lagi kita berdoa tapi dengan tinggi hati ngatur Tuhan. Waktu dan cara Tuhan kita tidak perlu ngatur karena kita ini cuma seorang hamba. Sekali lagi, cara yang paling tepat hari ini adalah tersungkur dengan rendah hati dan memohon dengan sangat. Orang memohon dengan sangat itu boleh. Kalau orang sudah terdesak hari ini, saudara pasti ngomong gini, Tuhan,
Tanganmu sendiri yang akan menjamah anakku. Tanganmu pasti sanggup menyembuhkan, memulihkan keuanganku hari ini. Pastikan itu yang terjadi. Yang kedua, tetap memiliki iman yang teguh. Markus 5 ayat 35. Iman yang teguh yang bagaimana? Ketika Yesus masih bicara, orang berbicara, percuma loh, anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata, jangan hiraukan ya perkataan mereka, dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Ayat 36-nya ini luar biasa, saudara. Apa yang dikatakan Yesus? Jangan takut, percaya saja. Jadi bagaimana di masa yang sulit saudara tidak berdiri di atas fakta, tapi saudara berdiri di atas iman. Karena hanya iman yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Iman yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan, membuat mujizat dalam sekejap seketika. Iman yang akan membuat saudara dan saya yang sudah mati ekonomi, mati rumah tangga, mati secara vonis dokter, bisa melihat takjubnya kuasa Tuhan membalik keadaanmu. Pastikan malam ini kita masih punya pengharapan. Ada pengharapan bagaimana mujizat takjub Tuhan menolong saudara dan saya dalam sekejap mata, bangun, bangkit, dan kembali. Yang pertama, jangan melihat dan mendengar fakta. Yang kedua, jangan takut. Yang ketiga, percaya saja. Itu yang dibangun. Langkah yang kedua hari ini, yuk jangan banyak mendengar dan melihat fakta. Jangan takut, percaya saja. Sekalipun kelihatannya mati, Bu Eli, jelas. Karena iman yang akan menarik kuasa Tuhan, membuat mujizat, kita akan melihat takjubnya kuasa Tuhan, bagaimana kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam sekejap malam ini. Siapa yang kepingin melihat kuasa Tuhan bekerja sekejap, jangan banyak melihat mendengar fakta. Jangan takut, percaya saja. Hasilnya akan bangun, bangkit kembali. Ya, bangkit, berdiri, dan berjalan. Nah, sabar menantikan waktunya Tuhan. Apa yang dikatakan Markus 5 ayat 41 sampai 42. Ya, waktu Tuhan berkata, talitakum, maka seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Pastikan hasil sabar menantikan waktunya Tuhan tidak akan pernah sia-sia, kita akan bangkit, berdiri, dan berjalan. Hari ini tidak ada orang yang takut lagi menghadapi realita, sekalipun terlihat Tuhan sangat menunda waktunya. Tapi percayalah malam ini, penundaan Tuhan sekali lagi bukan untuk mematikan, tapi akan membuat semua orang takjub. Orang akan berkata, wow. Saudara juga akan berkata, wow, dengan cara Tuhan menolong kita. Saudara, ada satu ayat yang bagus di Yesaya 30 ayat 18 sampai 19. Ini ayat yang bagus yang bisa buat rema buat saudara dan saya. Saya dulu awal proses saya jadikan ini rema, saudara. Yesaya 30 ayat 18 19. Yuk kita baca sama-sama. Setelah itu saya selesai. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Wow, lihat ya. Sebab itu ia kalau sudah waktunya Tuhan, walaupun mati, walaupun sudah nasi jadi bubur, walaupun kelihatannya terlambat, Tuhan tidak segera menolong saudara. Tapi Tuhan tidak pernah tidur selamanya. Suatu kali Dia bangkit menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Engkau tidak akan apa saudara? Terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat
ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Pastikan malam ini 3 hal. Saudara yang sabar menantikan waktunya Tuhan di ruang tunggunya Tuhan. Tidak usah marah. Walaupun kelihatannya mati, tidak akan mematikan. Mati hanya sekejap. Karena Tuhan berkata malam ini, nak, jangan takut, jangan lihat fakta yang mati. Percaya aja, karena suatu kali aku pasti bangkit menyayangi engkau dengan kebaikanku. Suatu kali keadilanku, engkau akan melihat bagaimana Tuhan itu adil seadil-adilnya. Apa yang kau tabur dalam penderitaan, kerugian nama baik yang dirusak, di mana engkau disakiti, aku akan menggantikannya. Tuhan selalu mendengar dan menjawab teriakan saudara dan saya. Di ruang tunggu Tuhan pasti ada banyak air mata. Ada banyak teriakan, Tuhan tolong. Mungkin Tuhan, saudara bilang Tuhan tolong itu bukan hanya sekedar teriak. Saya dulu mengalami keadaan memohon sangat itu dengan air mata sampai ingus, saudara. Tuhan, tolong Tuhan. Ingus keluar semua, saudara. Yang namanya air mata tumpah semua. Tuhan, tolong Tuhan. Mungkin itu di ruang tunggunya Tuhan. Semua yang namanya ingus, teriak, minta tolong, rasa sakit, kerugianmu, semua ada di ruang tunggunya Tuhan. Tapi malam ini semua tidak perlu berkecil hati, walaupun Tuhan belum tolong. Karena malam ini ada berita sukacita, nak. Tidak selamanya aku diam. Ingat ya, tidak selamanya aku diam tidur di dalam teriakanmu memohon dengan sangat. Karena aku pasti segera bangkit menyayangi saudara dan saya dengan kebaikan. Aku ini Allah yang adil dalam segala jalanku. Tenang, tenang. Aku ini selalu mendengar, menjawab teriakanmu minta tolong di dalam ruang tungguku. Tidak ada yang namanya teriakan mohon dengan sangat berlalu begitu saja. Pastikan malam ini kita semua sudah mendengar firman. Jangan pernah takut. Siapa yang lagi dalam pergumulan berat, ya. Malam ini saya akan berdoa sejenak. Karena kita masuk, saya lupa doa untuk bakul yang September, ya. Sebelum tanya jawab, ya, kita mau berdoa. Kita mau mengangkat bakul bulan September buat saudara yang bergabung malam ini, yang sulit mengalami keadaan sudah benar-benar mati. Ini jawaban buat saudara dan saya. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan. 3 hal apa saudara? Yang pertama, hari ini pastikan kita semua hidup hari ini yang pertama apa saudara? Datang kepada Tuhan. Ya, tersungkur dengan rendah hati, jangan lagi ngatur waktunya Tuhan, cepet-cepet, enggak, itu enggak sopan. Saudara. Kalau kita hamba, jangan sekali-kali terus berkata bersungut-sungut, kenapa ini harus terjadi? Mengapa Tuhan? Itu semua mulai dihilangkan. Tersungkur dengan rendah hati, mohon aja dengan sangat, Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong, enggak apa-apa. Itu satu bentuk rintian yang Tuhan akan dengar, saudara. Asal kita jangan menyalahkan Tuhan. Itu tidak sopan, tapi tersungkur. Yang kedua, setelah datang, miliki iman yang teguh. Jangan lagi melihat mendengar fakta, jangan takut percaya saja. Yang ketiga, sabar menantikan waktunya Tuhan. Saudara akan lihat bangun bangkit ya, berdiri kembali dan Tuhan pasti segera bangkit menyayangi saudara. Dia adil dalam segala jalannya dan Tuhan selalu mendengar doa-doa saudara. Pastikan seperti Bu NN, dia melihat bagaimana jeripayanya dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang dia alami ya, saya bersyukur nanti kalau nama yang sudah saya kasih buat anaknya Bu NN, hari ini Tuhan kasih berkat yang luar biasa ya, dia ditambahkan lagi 1 buah hatinya ya, dia sudah saya kasih nama ya. Saya percaya Bu NN sedang menikmati sesuatu penundaan waktunya Tuhan dan hari ini dia dan seisi rumahnya lagi menikmati takjub-takjubnya, menikmati kuasa Tuhan yang wow. Saudara percaya sabarnya saudara nanti bukan hasil terpuruk saudara ya, tapi kita semua nanti akan keluar melihat kedahsyatan ketakjubanmu dengan waduh Tuhan,
hebat nih Tuhan. Aku untung sabar ya Tuhan. Untung aku benar-benar dengar khotbah dari Bu Eli. Coba aku enggak dengar khotbah disuruh sabar. Saya hari itu disuruh cerai, untung saya enggak cerai. Coba kalau cerai enggak lihat. Mungkin Bu NN juga. Waktu itu mungkin dia sempat berpikir loh untuk bercerai. Tapi ketika saya bilang sabar Bu, sabar, sabar. Apa hasilnya hari ini? Enggak sebanding dengan penderitaan. Tuhan berikan ganti yang enggak sebanding. Malam ini pastikan, yuk kita mau berdoa ya. Saya mau berdoa buat saudara yang lagi benar-benar nyesek, yang sudah enggak kuat lagi. Saudara yang sedang mengalami titik nadir, saudara seperti Yairus, dicuekin habis sama Tuhan. Enggak diperdulikan, malah orang lain yang ditolong. Sudah teriak mohon, hasilnya malah buruk. Bu, puasa 40 hari, hasilnya fatal. Victoria akan mengadakan doa puasa nanti setelah retreat Surabaya 40 hari lagi ya. Kita masuk puasa jauh lebih baik karena hari-hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jauh lebih baik kita nempel sama Tuhan. Waktu kita nempel, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Amin. Yuk kita mau berdoa. Saudara yang lagi mengalami beban berat, taruh tangan di dada. Bapa, kami percaya bahwa kehidupan kami hari-hari ini mengalami keadaan seperti Yairus. Sepertinya Tuhan diam. Tuhan di mana waktu kami susah, waktu kami hancur, Tuhan itu di mana? Senyatanya Tuhan itu tidak pernah jauh dari saudara. Tuhan itu dekat. Dia semakin dekat pada saudara pada waktu saudara mengalami keadaan yang terpuruk benar-benar. Senyatanya dia sangat dekat karena dia nggak mau jauh dari setiap saudara dan saya. Justru hari-hari ini dia dekat dan sangat dekat. Bahkan malam ini dia berkata, nak, jangan takut, jangan banyak dengar, jangan ribut, jangan sedih, jangan panik. Tetap percaya aja. Aku lagi buat perkara yang besar, yang membuat engkau dan banyak orang itu takjub. Aku akan pulihkan keuanganmu hari ini sekejap seketika, sekonyong-konyong. Aku akan pulihkan rumah tanggamu sekejap seketika, sekonyong-konyong. Akan terjadi kebangunan, kebangkitan. Dan hari ini akan terjadi pemulihan yang luar biasa. Bangun, bangkit, berdiri kembali. Apa yang hancur akan berdiri. Apa yang rugi akan berdiri menjadi keuntungan yang besar di tanganmu. Karena aku yang melakukannya. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami hidup dalam bulan September. Kami berdoa sungguh-sungguh, kami profetik mengangkat bakul bulan September. Kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Saat bakulmu tercurah, kami hidup dalam bakul bulan September. Tidak ada yang namanya hidup kami kekurangan, hidup kami meminta-minta, kami terpuruk, tapi justru kami hidup di dalam kelimpahan. Karena Tuhan selalu berkata, sisa 12 bakul dan bakul ini akan membuat kami tetap makan dengan kenyang. Terima kasih Bapak. Kami sebentar mau tanya jawab, Tuhan berkati bibir lidah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.